Gen Sagopi, Rarasati Rabi, seri 381, Sayembara Tanding. Para Kurawa masih bersukaria menyambut kemenangan Raden Bogodento. Mereka yakin tak akan ada yang mampu mengalahkannya. Bahkan Prabu Gupitopati pun jika harus berhadapan dengannya, pasti akan dapat dengan mudah dikalahkannya. Sayang Prabu Gupitopati telah dikalahkan oleh Raden Haryo Setyaki. Atau seandainya Raden Haryo Setyaki sendiri yang harus dihadapi, Raden Bogodento pasti dengan mudah akan bisa mengalahkannya. Apalagi hanya seorang Demang, Ki Demang Udowo. Para Kurawa telah membayangkan nantinya Kademangan Widoro Kandang akan menjadi bagian dari Hastinapura. Bisa dijadikan sebuah kasatriyan Widoro Kandang. Hari itu pertarungan berlangsung beberapa kali. Kebanyakan pertarungan berjalan cepat. Mereka tak ingin bernasib seperti lawan Bogodento yang sekali pukul langsung terkapar. Mereka sejak awal telah menerapkan ilmu puncaknya. Sehingga sejak awal setiap petarung sudah saling membenturkan ilmu puncaknya. Kalah atau menang, biarlah segera terjadi. Akibatnya ada beberapa peserta lomba yang langsung pingsan setelah menerima hantaman ilmu puncak dari lawannya. Bahkan ada juga yang tidak tertolong jiwanya, tewas. Kini para petarung tinggal menyisakan 5 petarung. Mereka adalah Ki Bahumurti, guru dari Raden Kondo Bahu dari Magadha, Senopati Jayarahu dari Dwarawati, Raden Bogodento dari Hastinapura, Bupati Probo Sakti dari negeri Mandura, dan Ki Rajek Wesi dari negeri Giling Wesi. Dari kelima petarung tersebut hanya 4 orang yang berhak melawan Ki Demang Udowo. Oleh karena itu Ki Patih Manggolo kemudian mengundi untuk 2 orang yang harus saling berhadapan. Salah satu dari mereka harus gugur. Undian akhirnya memunculkan 2 nama yang harus saling berhadapan. Ketika Ki Patih Adimanggolo menyebutkan salah seorang dari mereka adalah Raden Bogodento, para penonton bersorak-sorai menyambutnya. Mereka ingin menyaksikan apakah kehebatan Raden Bogodento sebelumnya hanyalah kebetulan mendapat lawan yang terlalu ringan, atau Raden Bogodento memang sakti Mandraguna. Raden Bogodento sangat bergembira mendapatkan kesempatan kembali untuk memamerkan kedigdayaannya. Pertarungan sebelumnya ia belum berkeringat sama sekali, namun lawan telah terkapar tidak berdaya. Kemudian Ki Patih Adimanggolo melanjutkan, yang akan menjadi lawan Raden Bogodento adalah Ki Rajek Wesi dari negeri Giling Wesi. Para penonton kembali bersorak-sorai. Mereka telah melihat ketangguhan dari Ki Rajek Wesi ketika melawan Jajak Mangkudung. Ia cukup matang dalam bertarung dan dengan pertahanannya yang kokoh kuat bagai pagar besi. Para penonton ingin menyaksikan apakah ilmu Raden Bogodento mampu menghancurkan pagar besi dari Ki Rajek Wesi, atau Raden Bogodento lah yang akan menanggung malu karena dikalahkan oleh Ki Rajek Wesi. Para penonton tak ingin terlewatkan menyaksikan pertarungan, walau hanya sekejap. Karena yang sekejap itu bisa jadi adalah saat yang menentukan, karena keduanya telah terbukti mampu mengalahkan lawan-lawannya. Di samping Raden Haryo Setyaki, Ki Demang Udowo memperhatikan keduanya.
karena salah seorang dari antara mereka akan menjadi lawannya. Ki Demang Udawa ingin mengetahui juga titik lemah dari calon lawannya tersebut. Kini Ki Patih Adimanggala telah mempersilahkan kepada Ki Patih Praguto untuk memimpin jalannya sayembara tanding. Kami panggil Ki Rajek Wesi untuk naik ke atas panggung, berkata Ki Patih Praguto. Alun-alun Widoro Kandang kembali berkemuruh menyambut nama Ki Rajek Wesi dipanggil. Orang setengah baya yang rambutnya mulai memutih itu berjalan dengan tenang menuju ke gelanggang tanding. Ia penuh percaya diri untuk mengalahkan Raden Bogodento. Dan jika itu berhasil, ia ingin melamar menjadi salah satu senopati di negeri Hastinapura yang besar. Bersambung. Hanya mereka yang tangguh lahir dan batinnya saja. Mereka yang akan memenangkan setiap kompetisi.